wajib faqat, al-wajib, tugas-tugas insyaallah. Namun tetap ya tugas itu sebagai UTS. Jadi nanti akan ada tugas khusus baik itu menjawab soal-soal atau merangkum talkhis insyaallah taala. Insyaallah al-usbu'ul qadim. فهذا اللقاء نبدأ إن شاء الله ونواصل في موضوع الجديد أو نواصل موضوع الحجب إن شاء الله تعالى. طيب نبدأ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد، هذا لقاؤنا الثامن، فسنواصل مادتنا ما يتعلق بالفرائض، وقد تكلمنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بالحجب، وقد تكلمنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بالحجب. نعم، قبل أن نواصل هل هناك سؤال أو إشكال يتعلق بما سبق بيانه من الحجب؟ أنا أرسلت لكم الحقيقة في اللقاء الماضي عبر سياقة كلود إن شاء الله ما يتعلق بالحجب، أليس كذلك باللغة الإندونيسية؟ طيب تفضل. Tidak bisa di-download? Bisa, Ustaz. Baik, insyaallah saya upload di grup. Baik, ini ada yang lain yang mau disampaikan? Ma yata'allaq bil hajab. Aywa. طيب نواصل. تكلمنا وقلنا أن الحجب، ما هو الحجب يا أخوة؟ الحجب والمنع. الحجب هو المنع، هذا الذي قلناه في اللقاء الماضي، وتكلمنا أليس كذلك؟ الحجب هو المنع في اللغة، وفي الاصطلاح منع الوارث من إرثه بالكلية أو فرح الضيف، يعني منع الوارث من إرثه بالكلية أو بعضه. هنا الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب الأوصاف، أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، رق وقتل واختلاف الدين، وهذا بينا في اللقاء الماضي. فوجوده كعدمه فلا يرث ولا يورث، فلا يرث ولا يحجب غيره. طيب، ثم قلنا ووصلنا في حاجب الأشخاص. حاجب الأشخاص منع الشخص من الإرث كله أو بعضه بشخص لآخر لا بوصف، وينقسم إلى قسمين: حجب الحرمان وحجب النقصان. وتكلمنا في حجب الحرمان في اللقاء الماضي، يعني أن هذا حجب الحرمان ترتيبه كترتيب العصبات من حيث القوة، من حيث الجهة والدرجة والقوة. فمثلا هناك ابن وأخ شقيق، فأخ شقيق هذا محجوب بالابن، لأن الابن هنا بنوة، ابن jalurnya البنوة، وأخ شقيق jalurnya الأخوة، فالبنوة مقدم على الأخوة، فلهذا أخ شقيق محجوب بالابن. وتأمل هذا المثال كذلك: ابن وابن ابن. هنا أيضا jalurnya bunuah ya. هذا بنوة، ابن بنوة كلاهما، لكن الابن أقرب إلى الميت، هذا أقرب إلى الميت وهذا أبعد. طيب، ثم هنا طبعا هذا
الأم وأخ لأم وعم. هذا أيضا بينا في اللقاء الماضي. هنا ليس هناك حجب، هنا الباقي، على كل هنا الباقي. طيب الأصول لا يحجب من الأصول، وبينا في اللقاء الماضي، بينا في اللقاء الماضي. والفروع لا يحجب من الفروع، والحواشي يحجبهم الأصول والفروع والحواشي. Jadi kakek akan menghajib nenek, kakek akan menghajib ayah akan menghajib kakek. Al-ab yahjub al-jad, wa kadzalika al-jad al-awwal yahjub al-jad al-thani, wa hakadha. Al-furu' la yahjubuhum ila al-furu'. Al-furu' al-ibn yahjib ibn-ibn. Wa kadzalika ibn-ibn yahjib ibn-ibn anzal minhu, wa hakadha. Wal hawashi yahjubuhum al-usul wal furu' wal hawashi. Nah, ini akan dicontohkan insyaallah taala. Tsumma qala jami'ul waratha yumkinu an yuhjabu hajba khirmani ma'ada sittah. Semua ahli waris, ya, semua ahli waris itu bisa terhalang dengan hajab khirman kecuali 6 golongan. Siapa saja 6 ini? Al-walidan, siapa al-walidan? Al-ab wal al-waladani, al-walid, ini al-waladan, al-ibn al-bin, az-zawjan, az-zawj wa az-zawjah. Ini semua akan mendapatkan, tidak mungkin kena hajab khirman. Tidak mungkin kena hajab khirman. Taib. Thumma ba'da dzalik yaqul al-mahjubu bil khirmani qad yahjubu ghairahu hajban nuqsan. Al-mahjubu bil khirman, seorang yang terhalang oleh orang lain, seorang yang terhalang oleh ahli waris yang lain, bisa dia menghalangi yang lainnya, bisa dia menghalangi yang lainnya hajab nuqsan. Bagiannya akan contoh, ya, perhatikan contoh ini. Ada akhun syakik, ada ab, ada ab, akhun syakik. Akhun syakik ini terhalang oleh al-ab, terhalang oleh al-ab. Akhun syakik yang terhalang oleh al-ab ini menghalangi ibu, ini kan ada dua akhun syakik. Dia menghalangi ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Nah, ini hajab nuqsan namanya. Nah, ini hajab nuqsan. Hajab nuqsan itu bagian ibu yang bila mana tidak ada saudara sekandung atau hanya satu di sini, maka ibu 1/3. Tapi di sini ada 2, maka ibu mendapatkan 1/6. Nah, ini maksudnya al-mahjub bil hirman qad yahjubu ghairahu hajba an-nuqsan. Ini mulahadhah muhimmah. Nah, ini juga penting untuk difahami. Ahli waris itu dilihat dari hajib wal mahjub ada 4. Yang qasim al-warasa bin nisbati li hajbil hirman arba'atu ila arba'ah. Ini hajib hirman terhadap ahli waris itu ada 4 golongan. Ada golongan man la yahjubu wa la yuhjab. Pertama, siapa yang la yahjub, tidak bisa menghalangi yang lain dan tidak dihalangi. Hajab hirman, ya. Ini hajab, judulnya hajab hirman. Judulnya ahli waris terhadap hajab hirman ini ada 4 golongan. Siapa yang tidak menghalangi dan tidak dihalangi. Zaujan ini tidak akan terhalang oleh seorang pun dan tidak menghalangi yang lainnya. Suami atau istri, dia akan mendapatkan bagiannya sesuai ketentuannya dan dia tidak akan menghalangi anak, tidak akan menghalangi orang tua, tidak akan menghalangi saudara dan yang lainnya. Dan dia tidak bisa dihalangi oleh yang lain. Tetap akan mendapatkan imma bagiannya setengah atau seperempat
dan 1/8, atau kalau istri 1/4 atau 1/8. Ini yang pertama, az-zawjan. Kemudian yang kedua, man yahjubu ghairahu wa la yahjubuhu ahadun. Ada ahli waris yang bisa menghalangi yang lain. Jadi dia bisa menghalangi yang lain dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Wala yahjubuhu ahadun. Tidak dihalangi oleh siapapun. Siapa mereka? Al-walidani wal-waladan. Al-walidani itu ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Atau pula kakek sama nenek nantinya ya. Masuk juga al-walidan. Waladan ini adalah anak perempuan, anak laki-laki. Demikian pula cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki nantinya yang masuk di sini. Jadi dua golongan, ayah dan ibu, anak laki, anak perempuan ini bisa menghalangi yang lainnya dan tidak akan dihalangi oleh siapapun. Tidak akan dihalangi oleh siapapun. Taib, yang ketiga, man yahjubuhum ghairuhum wala yahjubuna ahadan. Al-ikhwa wal akhwat li saudara yang seibu. Perhatikan saudara yang seibu. Saudara laki-laki atau perempuan yang seibu, dia itu man yahjubuhum ghairuhum. Dia akan dihalangi oleh yang lain. Yahjubuhum ghairuhum. Dia akan dihalangi oleh yang lain. Wala yahjubuna ahadan, dan dia tidak menghalangi yang lainnya. Artinya keberadaan ikhwa wal akhwat li ini tidak akan menghalangi yang lainnya. Hajab hirman, dan dia akan dihalangi oleh yang lainnya. Dan yang keempat, man yahjubu ghairahu wa yuhjab. Nah, siapa yang dihalangi dan menghalangi. Man yahjubu ghairahu, yang menghalangi yang lain dan dihalangi. Ini ahli waris yang lainnya. Contohnya siapa? Saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, dia bisa menghajab yang lainnya dan bisa dihajab oleh yang lain. Hadhihi kulluha yahtaju ila amtsilah, wal amtsilah mawjudah insyaallah huna sanubayyin ba'da qalil. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Seingat saya ini tinggal khulasah saja nanti. Hajab an-nuqsan wa huwa man usyakhsi min awfar hadhi aw ba'd irthihi bi syakhsin akhar wala bi wasfin. Nah, ini masuk kepada semua ahli waris. Contohnya suami mendapat 1/4 karena adanya anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, dia mendapat setengah. Nah, ini hajab, namanya hajab nuqsan. Ibu, adanya cucu, ibu mendapat 1/6. Kalau tidak ada, mendapat 1/3. Nah, ini namanya hajab nuqsan. Baik. Nah, ini yang sempat kita sampaikan untuk difahami. Ini untuk difahami tentang hajab ini. Ini sangat mudah sekali, dan di tulisan saya yang bahasa Indonesia itu yang sudah saya bagi ada. Coba saya share lagi di grup ya. Saya share lagi di grup, insyaallah ada ya. Insyaallah ada, inilah loh. Aywa. Al-hajab wal mahjub ya. Al-hajbu. Tapi itu saya share di grup ya. Di WA, grup WA. Loh, sudah ada yang share ya? Sarifuddin. Afwan, anak kedoblan. La ba'as. Jazakallahu khairan. Baik, di situ itu ada tulisan sedikit tentang hajab untuk
supaya mudah difahami. Nah, ini saya jelaskan al-mahjub isim maf'ul, ini al-hajib isim fa'il. Al-mahjub yang dihalangi, kakek. Siapa penghalangnya? Penghalangnya itu diantaranya ayah. Kalau Smith punya ayah, ini terhalang. Atau punya kakek yang lebih dekat, maksudnya kakek yang pertama. Ini kakek yang di atasnya lagi, misalkan. Nah, itu maksudnya. Nenek ini mahjub dengan al-hajibnya siapa? Al-um atau jaddatun akrabu. Ibn wa innazal, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Siapa yang hajibnya? Al-ibn atau yang di atasnya ibn a'la minhu. Bintul ibn terhalang oleh ibn a'la. Ini semua telah ada pada file yang telah anak bagikan juga kepada antum. Jadwal itu baik. Ini kan juga sudah ada, sudah saya share ke kalian. Di sini juga bisa difahami tentang hajab wal mahjub. Ala kullin, nah, ini semua tentang hajab wal mahjub. Al-akh syaqiq, siapa yang menghalangi al-akh syaqiq ini? Penghalangnya adalah al-ab. Kemudian far'ul waris zakar. Jadi kalau ada akhun syaqiq, ada ibu tidak menghalangi akhun syaqiq. Ada anak perempuan, akhun syaqiq akan mendapatkan, tidak terhalang. Nah, ini yang maksud anak laki-laki. Jika ada far'ul waris laki-laki, maka akan terhalang saudara yang sekandung. Saudara yang seibu, al-ikhwa wal akhwat li'um. Saudara laki atau perempuan seibu akan terhalang oleh ayah, oleh kakek, oleh anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Ini maksudnya. Jadi ini maksudnya al-aslul waris, az-zakar, al-mudzakkar, ayah, kakek dan ke atas ya. Al-far'ul waris al-mutlaqan, anak laki-laki, anak perempuan. Jadi saudara yang seibu laki atau perempuan akan terhalang oleh asal dan oleh far' waris. Tapi kalau akhun syaqiq, ukhtun syaqiqah, oleh ayah sama anak laki-laki. Ukhtun syaqiqah man yahjubul ah syaqiq. Jadi ini oleh yang di atasnya. Wa hakadha. Ada yang ditanyakan tentang ini? Ada yang ditanyakan tentang ini? Ustaz Marzuki izin bertanya. Far'ul waris mutlaqan termasuk enggak cucu, Ustaz? Naam, cucu. Ahsan. Taib, betul sekali. Nama far'ul waris mutlaqan di sini, anak-anak juga cucu-cucu masuk. Cucu-cucu laki-laki atau cucu perempuan dari cucu dalam ya. Cucu dalam ya. Bukan cucu luar ya. Sudah kita jelaskan cucu dalam, cucu luar itu. Cucu-cucu dari anak-anak laki-laki. Dari keturunan jalur laki-laki. Nah, itu maksud cucu dalam. Di sini juga al-far'ul waris al-mudzakkar ini masuk juga cucu. Cucu dalam, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Masalan, seorang meninggalkan seorang meninggalkan ibn sama akhun syaqiq. Baik. Seorang meninggalkan ibn sama akhun syaqiq. Ana as'alukum al-an. Siapa ahli warisnya? Akhun syaqiq. Ibn ini asabah. Akhun syaqiq ini mahjub. Nah, ini namanya far'ul waris al-mudzakkar. Ini far'ul waris ini namanya. Jadi ini contoh ini.
Ini far'ul waris mudzakkar ibn, akhun syakik akan terhalang. Ini kan jalur bunuah. Ini jalurnya adalah bunuah. Ini jalur ukhuwah. Ini jalur anak. Ini jalur saudara. Walau meskipun di sini ada, misalkan Ustaz ada ibn cicit ya. Ada akhun syakik. Harta jatuh ke sini semuanya, ini tidak dapat. Ada yang mau masuk katanya Ustaz. Baik, ada yang mau masuk. Afwanlah. Oke. Baik. Nah, jadi kalau misalkan ada ibn cicit ya, cicit dari keturunan laki-laki, dari anak laki-laki, maka ini semua harta jatuh ke sini, ini tidak dapat. Nah ini maksudnya far'ul waris al-mudzakkar. Wadah? Tapi kalau begini lah toh. Kalau misalkan ada bintu ibn, anggaplah satu. Sama ada akhun syakik. Baik. Bintu ibn sama akhun syakik. Berapa bagiannya? Bintu ibn setengah. Akhun syakik asoba ahsan. Masya Allah. Jadi satu bintu ibn setengah, akhun syakik asoba. Karena ini tidak menghabiskan, bintu ibn tidak menghabiskan. Kalau di sini dua, di sini bagiannya 2/3. Akhun syakik asoba, wahakada. Nah ini far'ul waris mu'annas. Bintu ibn ini far'ul waris mu'annas bukan mudzakkar. Wadah insyaallah. Baik. Ada yang ditanyakan yang lain? Kalau keponakan apakah termasuk Ustaz? Baik. Keponakan. Contoh. Misalkan ada ibn. Si mayit meninggalkan ibn. Si mayit meninggalkan ibn akhun syakik. Si mayit meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Si mayit punya ponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Wadah? Mahjub. Maka bagiannya adalah ibn asobah. Ini mahjub. Ponakan. Ini loh ponakan ini. Ini ponakan. Yang poin yang ke-10 ini keponakan ini. Ini keponakan. Akan terhalang oleh siapa saja? Oleh al-jad. Oleh man yahjubuhu al-akhli ab. Oleh man yahjubul akhli ab. Oleh ini saja, oleh semua ini. Oleh akhun syakik, man yahjubul akh syakik, al-akh syakik, wa al-ukh syakik, al-asibah ma'al ghair. Wadah insyaallah huna. Kalau kalian kepingin lebih jelas, coba dibaca yang ini ya, ikhwan. Baca yang ini, yang punyanya, yang sebelumnya sudah saya share itu. Baca yang ini lah, yang ini jelas sebetulnya. Di sini nih sudah lengkap semua ini. Di sini nih sangat lengkap
dan padat. Jadi ini kesimpulan ya Ustaz ya? Mulakhas. Nah, ini mulakhas dan harus dihafalkan, difahami, dicontoh-contohkan. Contohnya mana? Ini. Contohnya mana? Ini. Contohnya mana? Ini. Faraid ini membutuhkan banyak latihan. Ada buku khusus isinya latihan-latihan toh. Kalau kalian mau, tapi masalahnya kita tidak bisa ngawasi kalian ini. Ada buku khusus tentang latihan-latihan tok. Saya tunjukkan buat kalian tentang latihan-latihan ini. Tapi saya maksudnya mau bikin tugas UTS kalian ini. Nanti aja ya. Ini ada latihan, semua isinya latihan tok ini. Jadi ini ada latihan-latihan tok. Ini isinya latihan-latihan tok ini. Ini khulasa ya. Yang ini latihannya. Yang ini latihannya. Ini latihannya. Dan ini harus kalian jawab. Ini latihannya. Dari yang dasar, yang mudah sampai yang sulit. Dari yang mudah sampai yang sulit. Sebetulnya buku ini ada 3. Ada 3. Jilid yang pertama itu tentang materi. Jilid yang kedua itu tentang soal-soal. Jilid yang ketiga kunci jawabannya. Bukan. Ini kada wa kada langsung. Ada 3 jilid sebetulnya. Jilid 1, bab 1, bab 2 ini kan ini yang bab 1. Ini yang bab 1 ini. Ini yang bab 1. Jadi bab 1 ini tentang ahkam al-mawaris. Tentang ahkam dijelaskan khulasah bahasan-bahasanya faraid itu apa saja. Oh ini begini, ini begini, ini begini. Asobah juga dijelaskan. Nah, ini asobah. Ini khulasah tentang asobah. Jihad al-asobah. Ini asobah. Kemudian al-hajib. Al-hajib saya cari al-hajib. Ada al-hajib. Ini al-asobah. Kemudian al-hajib. Ini hajib. Ini al-hajib. Al-hajib itu ini al-hajib. Hajib ada hajib wasaf, ada hajib syakhs. Nah ini macam-macamnya. Jadi ini sudah kayak khulasah gitu. Ini kayak khulasah gitu loh. Nah ini tentang hajab, jadwal hajab, apa-apa saja. Bagus sekali kitab ini. Kitab ini bagus sekali. Nah ini yang pertama, buku pertama. Buku kedua tentang soal-soal. Buku yang kedua tentang soal-soal. Nah ini soal-soal toh. Buku kedua ini semua soal toh. Ini soal. Ini bagaimana penyelesaiannya? Ini bagaimana penyelesaiannya? Bintani wa ibn. Oh bagaimana? Ini buku kedua. Semua soal. Insya Allah ada hampir 1000 atau gimana ya? Banyak. Soal-soal ini banyak sekali. Katsiratan jiddan. Dan faraid itu mesti banyak latihan. Jadi bab kedua ini latihan. Bab yang ketiga jawabannya. Kitab yang ketiga ada jawaban-jawabannya. Itu hanya ana miliki. Jangan dilihatin mu'alifnya Ustaz. Oh iya, ditutup aja mu'alifnya ya. Sudah ter-screenshot. Iya. Jadi yang ketiga itu ada buku 3-nya itu buku kunci jawabannya. Saya kasih contoh ya, kunci jawabannya itu apa saja. Ini buku ketiga.
Fa talib ilm yabghi an yattali, la yandur ila kunci jawaban. Kunci jawaban itu nanti, kalau enggak bisa baru. Kunci jawaban itu ya alhamdulillah enggak ada di laptop ini. Laptop saya jadi enggak ada di laptop ini. Laptop saya ini bukan laptop saya ini. Mau tanya Ustaz, Nah, tafadhal. dia ada di aplikasi namanya aplikasi As-Sunnah. Di situ ada tentang apa kalkulator warisan. Baik. Ustaz pernah mendapatkan itu dan mengecek apakah akurat atau tidak sih? Aplikasi sangatlah banyak sekali. Aplikasi baik di Android atau di iOS banyak sekali. Saya belum sempat lihat aplikasi-aplikasi yang ada di yang disebutkan dari As-Sunnah. Ana punya beberapa aplikasi yang ana recommended. Yang di Android ada Mawaris, bagus sekali, punyanya bahasa Arab ya, Bilugh Arabiyah. Yang bahasa Indonesia ada, saya punya di sini aplikasi ada berapa ya? 4 atau 8? 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Banyak aplikasi lah. Ada Mawaris, ada Faraid, ada Kalala, ada Matra, banyak sekali di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Banyak. Saya tidak tahu yang ditanyakan As-Sunnah tadi, namun aplikasi itu tidak dianjurkan kecuali bagi talib ilm yang sudah mau membuat aplikasi. Tapi kalau pemula, saya tidak sarankan untuk melihat aplikasi. Karena aplikasi itu tidak mengajari kita nantinya. Bagaimana kalian buat aplikasi itu yang penting. Bagaimana kalian buat aplikasi itu yang penting sebetulnya. Di laptop juga ada, saya punya di laptop. Ada aplikasi di laptop, bagus juga. Jadi PC gitu. Banyak sekali aplikasi. Di iPad yang paling bagus saya lihat modelnya juga. Bahasa Indonesia juga bagus, banyak. Bahasa Indonesia juga banyak di Android. Tadi As-Sunnah, ada Iwaris, ada. Ya kalau dikatakan aplikasi-aplikasi itu ya insya Allah bagus. Cuman ya tidak disarankan bagi penuntut ilmu. Talib ilm menghafal, membuat aplikasi gitu loh. Jangan bergantung pada aplikasi, nanti malas nantinya. Nanti akan malas. Sudah ada aplikasinya, bikin apa anak mau belajar? Kalkulator waris sudah tinggal ditekan tok. La yang bari. Fa talib ilm sekali lagi membuat, bagaimana saya bisa membuat aplikasi gitu loh. Hada alladhi aqul lakum. Nah, ini ada jawaban-jawabannya ini. Tapi ini hanya untuk saya. Ini dia. Alhamdulillah. Sudah direkam kayaknya sama Pak Ali tadi. Alakulin, nanti ini insya Allah. Alakulin ya ikhwah. Nah, hal hunaka soalun? Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ayo. Hal hunaka syarah li alfat matan rohabiyah, Ustaz. Syarah muyassar. Banyak. Lianna ayo, lianna mana? Nafham min matan aisar, Ustaz. Ka'anna nafham min matan aisar. Lakin enggak la yujad. Ini juga syarah Wahabiyah. Ini juga ada banyak. Anak inti kathir, anak punya banyak. Hasyiatul Wahabiyah. Ini juga Hasyiatul Wahabiyah Faraid. Kemudian ini juga kullun yahtaju ila mudarris wa muallim. Sulit untuk dibahas baca sendiri.
Al-wadih fi syarh Habiyah. Ini bagus. Ini bagus. Al-wadih fi syarh Habiyah. Ini bagus ini. Jadi ini memang semua ilmu faraid khususnya yang paling terkenal atau yang paling banyak diambil dari matan Wahabiyah, mazhab Al-Syafi'i. Ada juga mata qalaid Burhaniyah, mazhab Hambali. Ini yang paling Imam Wahabi yang menulisnya dahulu, ini paling lengkap bisa dikatakan. Ada matannya, dan matannya itu ada di sini ya. Matannya itu ada di sini. Matannya itu ada di sini ya, ikhwah. Ini yang sudah saya ingatkan. Ini tolong dihafalkan. Ini matan Wahabiyahnya itu di sini. Awwalu ma nastaftihul maqala bi dzikri hamdi rabbina ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian nanti ini ada syarahnya tadi itu, syarahnya ini. Ini syarahnya ini. Gambarnya nggak muncul, Ustaz. Screen-nya nggak kelihatan, Ustaz. Ajib. Lahdah. Allahul musta'an. Lahdah. Ana salah. Lahdah. Aiyah. Dari tadi ana tampilkan tapi enggak nampil, jadi salahnya ini. Ana salah enggak? Aiyah. Sudah kelihatan, Alan? Alhamdulillah. Nah, jadi ini kelihatan, Alan. Alan kelihatan? Mawjud. Baik. Ini Wahabiyah. Matan Wahabiyah ada di kitab yang kalian pegang. Muqarrar itu, Faraid biasa, di akhirnya ada matannya ini. Nah, ini matannya sangat sahal memang. Sahal. Lakin yahtaju ila mudarris, ila muallim. Masalan huna asbabu mirasil wara thalatha kullun yufidu qabahul wirasa wa hiya nikahun wa nasab wa wala'un wa nasab mabada'un lil mawaris sabab wa yamna mawanil iris. Ini enak sekali. Al-warisuna min rijali. Ini kitab ini sudah banyak disyarah oleh ahlul ilmi. Matan ini sudah banyak disyarah oleh ahlul ilmi. Di antaranya ini. Ini kitab bagus. Al-wadih fi ilmi al-faraid. Al-wadih fi ilmi al-faraid syarah wa tawdih matan Wahabiyah. Ini kitab bagus sekali. Juga ada yang lainnya juga sebetulnya. Ini ada ini. Kalau kalian mau tanya kitab-kitab faraid yang ana miliki ada sekitar 50-an ada. Kalau mau tafadhol tak kasih. Masyaallah. Insyaallah, tabarakallah. PDF, banyak PDF-nya. Semua hampir sama PDF. Insyaallah ada 50 kitab ada tentang faraid. Lo ini katsira kutub fil faraid katsiratun jiddan. Aywa. Al-maqsud ya ikhwah, ini juga tentang faraid. Wahabiyah. Hampir semua kitab faraid kembali kepada matan Wahabiyah. Ini bagus juga ini. Taqribul Faraid Abdurrahman bin Sulaiman Asy-Syamsan. Ini bagus juga. Hampir semuanya kembali kepada Wahabiyah. Ini juga ada latihan-latihannya. Kemudian nanti ada di sini katsiratun jiddan ya Allah. Ala kullin ada yang model kayak langsung pohon di sajarah gitu loh, tasjir pakai tabel-tabel bagus-bagus. Ini diantaranya bagus. Hampir semuanya kembali kepada Wahabiyah. Ini bagus juga ini. Kayak gini. Surutuhu. Nampak ya, kelihatan? Nah. Mawjud, Ustaz. Mawjud. Ini Al-Bint Nisif, ini Al-Bintan. Tapi yang demikian ini bagi yang sudah bukan pemula lagi, yang sudah memahami untuk khulasoh-khulasohnya.
Kathiratun. Al-hajab lughatan, al-mana' wal hirman istilahan, aqsamul hajab wasf wa hajab syakhs. Kemudian ini ini jamil. Ala kullin. Ada yang mau di ACC? Naam. Ada yang mau di ACC? Oh, baik. Afwan. Baik ya ikhwah. Jadi Sa'id Tariq ini kalau ditanya kitab Wahhabiyah bagus, ini bagus juga. Ini sangat bagus kitab ini. Untuk di syarah Wahhabiyah yang simple ada jamil. Kitab yang kita bahas pun membahas tentang Wahhabiyah. Kitab yang kita bahas ini pun juga mensyarah Wahhabiyah. Ini setelah dijelaskan nanti ditunjukkan matanya. Nah ini matanya wa alam bi anal ihsana wa anihuma faqdun la tasibun ala ma qusima fa faqdu fi nafsi kitabi sittah ala kullin. Baik, hal hunaka soalan akhar? Apa Ustaz izin bertanya? Marzuki. Tafadhal. Di bab faid Ustaz ada enggak membahas anak angkat? Anak udah lama menunggu kadang. Anak angkat. Tidak ada bahasan karena anak angkat bukan termasuk ahli waris. Anak angkat berhak atas wasiat, berhak atas hibah. Tapi anak angkat bukan ahli waris. Jadi dia mendapatkan kalau misalkan ada hibah dari orang tuanya, orang tua angkatnya, atau wasiat maksimal 1/3. Walaupun sudah tertera dalam akte, Ustaz ya? Walaupun tertera dalam akte, tetap bukan ahli waris dan tidak mendapatkan hak. Naam. Adalah yajuz. La. Jadi dia itu anak hasil zina waliyadu billah di luar nikah akan mendapatkan, sepakat ulama mendapatkan warisan dari ibu dan keluarga ibu. Jadi ibu meninggal, ibu yang mengandung yang melahirkannya itu meninggal, anak yang di luar zina itu berhak mendapatkan warisan dari ibunya dan tidak mendapatkan hak waris dari ayah yang ayah biologis. Ini pendapat jumhur ulama. Hunaka qaulun ada yang menisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wallahu a'lam la adriyana, mendapatkan anak zina itu mendapatkan hak waris karena itu anaknya jika diakui oleh ayahnya. Yakni hadal mabhas yahtaju ila bahsin fi al-bab. Jadi setiap kasus, case by case, setiap kasus mesti dilihat nantinya. Jumhur ulama tetap tidak mendapatkan. Wallahu a'lam. Nah. La ba'as, boleh. Jadi menghibahkan sebagian harta atau semuanya kepada anak-anak boleh. Tidak ada ketentuan kecuali wajib adil. Artinya semua anak-anaknya dikasih. Adil di sini sebagian ulama mengatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan waris 2/1, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Sebagian ulama mengatakanlah karena hibah beda dengan warisan.
Jadi hibah itu mesti adil, sama. Jadi kalau seorang mau menghibahkan semasa hidupnya kepada anak-anaknya, ini tidak dikatakan warisan. Atau anak mengatakan kepada ayahnya, ya aku minta warisannya, padahal ayahnya masih hidup. La, ada bukan warisan. Itu namanya hibah nantinya. Hibah, ayah menghibahkan kepada anak-anaknya dan wajib adil. Sebaiknya ketika ayah menghibahkan, orang tua menghibahkan kepada anak-anaknya, jangan semuanya, sebaiknya disisakan. Disisakan sebagian kecil untuk masa tuanya. Mungkin 1/3 atau 1/10 disisakan untuk masa tuanya. Mengapa? Nasihat ahlul ilmi diantaranya Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-allamah Ibn Utsaimin, beliau mengatakan karena kita tidak tahu siapa di antara anak-anak itu yang akan bakti kepada orang tuanya semasa orang tua sudah tua, membutuhkan bantuan. Karena al-ab, al-walida, al-um, kadzalik melakukan sesuatu itu untuk anaknya. Semua apa yang dilakukan itu pasti untuk anak. Tapi tidak ada anak melakukan untuk orang tuanya itu tidak bisa dilihat atau tidak ada dalam sejarah. Orang tua melakukan untuk anak. Nah, tapi anak untuk orang tua tunggu dulu. Apalagi di tengah kejahilan di negeri kita, banyak kita baca orang tua digugat anaknya, dimasukkan tahanan, ditahan karena anaknya, dibunuh karena anaknya. Waliyadzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Ala kulen itu hibah boleh. Itu hibah statusnya. Wajib adil gitu aja. Wallahu a'lam. Naam. La itu bukan. Adil ya sama. Adil sama. Ya kecuali keminta keikhlasan saja. Bedakan antara nafkah dengan hibah. Nafkah itu bisa beda-beda. Tidak mungkin sama. Nafkah kepada anak-anak, anak yang tua, anak yang kebutuhannya beda-beda. Tapi kalau hibah wajib adil. Hibah itu sesuatu yang lebih di luar nafkah. Jadi harus dikasih sama. Ya kalau toh tidak, minta keikhlasan sama yang lainnya. Tapi itu akan memicu kecemburuan kelak setelah meninggalnya orang tua. Wallahu a'lam. Baik, hal hunaka soalun? Nah, ini contoh-contoh hajab wal mahjub ya. Ini contoh saya jelaskan. Ada ada akhun syakik, ada ibn Yahudi. Ibn Yahudi ini keberadaannya sama tidak ada. Artinya apa? Tidak menghalangi ibu mendapatkan 1/6, ibu tetap mendapatkan 1/3. Dianggap ini tidak ada. Akhun syakik akan mendapatkan. Karena kalau ini dianggap ada, akhun syakik pasti terhalang gitu loh. Wujuduhu ka'adamihi. Ibn Qatil juga wujuduhu ka'adamihi. Ini kan mani' al-hajab bi wasfin. Ini al-hajab bi wasfin. Ikhtilafu ad-din. Ini hajab bi wasfin. Apa itu? Al-qatl. Ini al-qatl. Baik, kemudian di sini ada ada jadda, ada jad, ada ibnu am. Ada jadda. Jadda mahjub dengan Jad dengan ibnu am. Ibnu am mahjub dengan al-jad. Nah ini mahjub. Contoh-contoh hajab wal mahjub. Ada bintu ibn, ada akhun li'um. Akhun li'um mahjub dengan adanya far'ul waris. Far'ul waris ini. Far'ul waris. Mu'annas. Ukhtun syaqiqah asobah. Nah ini tidak ada hajab, tidak ada hajab. Ini semua ayah, ibu, anak, laki-laki
istri, 2 anak perempuan, ibnu ahli ab. Ini semua tidak ada hajib mahjub. Nah, ya. Lah, ini adalah dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi kedua ayah dan ibu masing-masing 1/6 jika si mayit memiliki anak. An-Nisa ayat 11. Iya, beda. Karena tidak ada anak. Pokoknya tidak ada anak. Tidak ada anak. Maka bagian ayah minimal sama atau 2 kali dari ibu. Nanti ada contoh-contoh yang lain. Baik, kalau soal Masya Allah, babun jadid. Hal hunaka soalun ya ikhwah? Masya Allah, maafi. Baik. Illam yakun hunaka soal, baki nusa'ah. Kita lanjutkan setengah jam lagi insyaallah. Waalaikumsalam. Naam, tafadhal. Ustaz, mathil lana kaifa hajab al-hawashi ma al-hawashi Zat. Baik, Syukran. hajab hawashi ma al-hawashi. Naam. Ana umathil lak bimithalin hajab al-hawashi ma al-hawashi. Baik lah, di sini tidak ada. Baik, ada. Nah, ada bisa digolongkan hajab hawashi mal hawashi. La, ada asabah ya, asabah. Baik, gini aja. Ana ujib hada soal. Kita tambahkan lagi nanti. Huna halaka halikun an bintin wa ukhtun syaqiqa wa akhun li ab. Ini ketentuannya nanti ini setengah. Nanti saya contohkan hajab al hawashi mal hawashi. Huna nisif. Ini kalau tidak ada angka di depannya atau belakangnya, tandanya 1. Kalau ada angka, oh di sini ada 2 misalkan, nah itu menunjukkan ada jumlahnya. Tapi ini nggak ada angka, 1. Ukhtun syaqiqah juga di sini asoba. Di sini mahjubun. Ini hajab hawashi ma'al hawashi. Setengah asobah. Asobah apa di sini? Asobah ma'a apa? Ma'al ghair. Ini mahjub. Ini hawashi sama hawashi. 2, 1, 1. Ini mahjub. Ini mahjub hawashi dengan hawashi. Contoh mahjub hawashi dengan hawashi, misalkan bintun akhun syaqiq akhun li'ab. Bintun setengah. Akhun syaqiq asabah bin nafs. Ini akhun li'ab mahjub. Ini hawashi dengan hawashi. Ini hawashi dengan hawashi. Contoh yang lain. Bintun, anggaplah ada 2. Ada akhun atau ibn.
Ada ibn akh syakik. Ada ibn am syakik. Dua bin berapa? 2/3. Alaysa kadzalik? Ibn akhun syakik asabah. Ini mahjub. Nah ini hawasi dengan hawasi. Ini hawasi dengan hawasi. Wadih? Wadih. Baik, hal hunaka soalan? Naam. Untuk za bintunya jadi ibnun. Kalau ini diganti ibnun, misalkan ini diganti ibn, ya, maka harta jatuh ke sini semua asabah. Ini mahjub, ini mahjub. Harta jatuh ke sini semuanya. Ini enggak dapat. Kalau ini ibn. Tetap mahjub. Kalau ada ibn, mahjub. Tadi dijelaskan bahwasanya al-usul yahjib al-hawasi. Demikian pula al-furu' yahjib al-hawasi. Baik, hal hunaka soalun? Naam, hal hunaka soalun? Kita lanjutkan. Naam. Kita lanjutkan. Na'ti ila darsin jadid, Masya Allah. Al-Musharraka, Al-Mushtaraka, Al-Himariyah, Al-Hajariyah, Al-Yamiyah, Al-Umariyah, Al-Mimbariyah. Ini nama-namanya. Nah, ini kasus khusus, kasus tertentu. Kasus tertentu tentang Al-Mushtarakah, Al-Musharrakah, Al-Himariyah, Al-Hajariyah, Al-Yamiyah, Al-Umariyah, Al-Mimbariyah. Kenapa nama-nama nama-nama ini ada, penamaan-penamaan ini ada sebabnya. Dikatakan musyarrakah ada sebabnya, dikatakan mushtarakah ada juga, dikatakan himariyah, hajariyah ada sebabnya. Di kitab-kitab Al-Faraid banyak sekali penjelasannya. Dikatakan al-musyarrakah karena bagiannya berserikat nantinya. Karena bagiannya berserikat. Artinya nanti bagiannya ini nanti berserikat. Hadil mas'alah khilafiyah al-haqiqah. Akan dijelaskan oleh al-muallif dan mana yang dikuatkan oleh Ibn Utsaimin dan ahlul ilmi yang lain. Jadi al-musyarrakah itu memiliki rukun, yaitu suami, ada ibu atau jaddah. Jadi ada suami, ini rukunnya. Jadi ini kalau ditanya rukunnya al-musyarrakah awil mushtarakah itu ini. Ini rukunnya. Rukunnya arkanuhu atau arkanuha.
Apa saja aganuha? Ada zauj, ada atau jaddah, salah satu. Ada atau jaddah. Kemudian ada 2 saudara seibu, laki atau perempuan, dan ada saudara laki-laki kandung. Ini rukunnya al-mushtarakah. Ada 4 ini rukunnya. Ada suami, ada 2, ada ibu atau nenek, ada saudara 2 saudara seibu, laki atau perempuan, ada saudara laki-laki kandung. Ini al-mushtarakah. Rukunnya ada 4. Sebagian mengatakan dhabit al-mushtarakah itu zaujun, kemudian dzatu sudusin min ummin au jaddah, kemudian ikhwatun li isnani fa aktsar, kemudian akhun syaqiq fa aktsar, dzukuran au inasan au dzukuran faqat au inasan faqat. Kana dzukuran au dzukuran wa inasan. Jadi yang keempat akhun syaqiq fa aktsar sawa'un kana dzukuran au dzukuran wa inasan. Jadi di sini saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung. Ini rukunnya musyarakah atau mushtarakah. Ahlul ilmi ikhtalaf. Perhatikan ya, contoh ini tidak mendapat bagian. Saudara kandung tidak mendapat bagian. Contoh yang di bawahnya, contoh yang sama ya. Contoh yang sama di bawahnya. Ini dibagi. Nah, ini namanya musyarakah. Ini dibagi kan. Sisanya dibagi. Beda dengan yang di atas. Di atas saudara kandung tidak mendapatkan. Di sini saudara kandung mendapatkan. Hadil masalah ada khilaf baina ahli ilmi. Penjelasannya di sini yaqul muallif di sini penjelasannya al-musyarrakah hukmuha ikhtalafa fiha hal yasqutu al-akh asy-syaqiq li-istighraq at-tarika kama fi hal as-sabiq am yusyarikul ikhwa li ummin ka wahid minhum li kaunihi aqwa minhum qarabatan dhahaba ila al-awwal. Ini pendapat yang pertama ini pendapat Imam Abu Hanifah wa Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin. Demikian pula dikuatkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Fauzan. Adapun pendapat yang kedua yaitu pendapat Al-Malik wa Syafi'i, yaitu tadi ini dibagi 2. Artinya saudara kandung mendapatkan bagian dengan saudara yang seibu. Jadi pada bagian pendapat yang kedua ini yusyarikul akh asy-syaqiq al-ikhwata li fa na'khud adada ru'usihim wa nadribuhu fi aslil mas'alah wa fi siham. Ini kesimpulan al-musyarrakah, dan pendapat yang kuat adalah pendapat yang di atas. Ini ar-rajih al-qawi insyaallah taala. Ini yang al-aqwa. Ini yang ar-rajih insyaallah taala. Ibn Utsaimin, Ibn Al-Fauzan, Shalih Fauzan, ini pendapat yang ini. Baik. Ini yang hal min su'alin aw sa'ilin yas'al. Ibn Taimiyah juga menguatkan pendapat ini. Ibn Taimiyah juga menguatkan pendapat yang pertama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Baik, hal hunaka su'alun ya akhwah? Ustaz, man makna siam, Ustaz? Mana? Man makna siam? Ma makna siam? As-siham itu bagian. Siham itu
istilahnya sihamuhu, ini misalkan sahmuhu sihamuhu salasa. Ini sihamuhu. Sahmuhu salasa min sitta. Sahmuhu wahid min sitta. Sahmuhu isnain min sitta. Siham bisin ya. Istirah. Siham. Musyarakah. Kenapa? Mana? Musyarakah mungkin ya. Musyarakah apa musyarakah? Siham. Lah, bagiannya, siam itu bagiannya. Dalam bahasa Indonesia saham, Ustaz. Lah, ini loh, perhatikan di sini ada istilah. Saya sudah ingatkan dulu ya. Saya sudah ingatkan kepada kalian antum semuanya untuk membaca di akhir buku. Di akhir buku ini ada istilah-istilah yang wajib difahami. Lah loh, di sini ada. Ini ada istilah, ini penting ini. Mustalahatu ilmil faraid. Ini penting sekali untuk difahami. Anak sudah ingatkan di awal. Ini wajib kalian baca, difahami, ditanyakan kalau tidak paham. Mustalahat ilmil faraid. Apa yang kalian jumpai nanti di sini ini apa saja? Nanti as-siham, coba siham, ada enggak? Al-irsu, ashabul furud, asal waris, takharuj, al-hawashi, al-khunsa, al-aul, al-qarib, al-itiq, al-munasakhat, ini enggak lengkap ini. Anak punya lengkap, tak lihat no ya. As-siham itu ada di al-hajab, as-siham. Ini yang istilah-istilah yang mesti kalian ketahui. Baik, nanti saya kasih lagi mustalahat al-faraid. Ada mustalahat yang penting untuk kalian ketahui. Saya WA aja insyaallah ini. Mustalahat al-faraid. Baik, fi soal atau iskal ya ikhwah? Ada di grup itu ya, saya share dulu ya, mustalahat ilmu faraid itu sudah ada saya di grup. Di situ ada makna siham. Di situ ada makna siham atau as-sahm. Sudah saya share di grup as-sahm atau siham al-juz al-mu'ta li kulli warithin min asl mas'alah. As-siyam itu adalah nasib, bagian. As-siyam itu adalah nasib. Sudah ada saya share di grup itu. Baik, ada yang ditanyakan? Ini kitab-kitab yang penting dalam faraid. Nah, ini tadi ini kitab yang ada soal jawabnya ini. At-Tadribat al-Mudhiyah 'ala al-Masail Faradhiyah. Ini kitab ini ada soal jawabnya. Cari di net. Ada 3 jilid. Ada 3 juz. Juz 1, juz 2, juz 3. Juz 1 tentang materi, juz 2 latihan-latihan, soal-soal, juz 3 jawaban-jawaban. Kemudian ini kitab yang menjadi rujukan dalam ini Tasjil Qadaya fil Mawarith Wasaya. Al-Jami' al-Hadits fi Ilmi al-Faraid wal Mawarith. Hasyiyat al-Bakri ala Syarih Habiyah di ini juga telah kita Al-Faraid Abdul Samad Al-Katib. Al-Faraid Abdul Karim Al-Lahim. Ini ada juga anak punya semua ini.
Ala kulin, yang ini coba dicari di net. Yang ini cari di net. Ada 3 jilid, 3 juz. Yang ini ada jilid 1 tentang materi, jilid 2 tentang latihan-latihan, jilid 3 jawaban-jawaban. Bagus sekali kitab ini. Baik, Fiis kalau soal antum naimun. لا أستاذ لا إن شاء الله لا لا Ana sebetulnya mau masuk ke bab yang baru, lakin hadzal bab yahtaju ila يعني هذا موضوع هذا الباب ini setelah musyarakah ini ada bab yang kaitan dengan praktek, kaitan dengan hitungan-hitungan. Bagaimana kita mencari akar masalah atau menyelesaikan KPK-nya. Nah, ini tentang istikhraj usulul masail. Hada dars yahtaju ila bayan muhim jiddan. Siap باب atau الجديد يحتاج إلى جهد الجديد. siap mau dijelaskan sekarang atau nanti? Nanti dulu Ustaz. شكيل أستاذ. Wahid sudah mulai naksan. Mau kailulah sudah. شكيل. Ala kullin, hal hunaka su'alun ya ikhwah? Wa illa nu'ajjil hadha fi al-liqa' al-qadim. Liqa' al-qadim tetap ada kuliah, UTS-nya nanti kita tugaskan. Untuk materi ini UTS-nya kita tugaskan insyaallah. Nah. Baik, kalau gitu kita absensi aja dulu ya. Nah, Ustaz, Ustaz. Kita absensi dulu. Allah musta'an. Baik. Tanggal 21. Abdul Ghafur mawjud? Abdul Ghafur, aina Abdul Ghafur? Allah musta'an. Saiful. Aina Saiful? Tadi beliau di jam pertama juga Abdul Ghafur susah masuk juga di Zoom Ustaz. Hadir, Ustaz. Susah masuk. Limada? Sebab limada? Sinyal. Iya sinyal. Jaringannya, Ustaz, nggak kuat. Said Tariq Talib. حاضر. Baik. Abdi Hifdzatul Kiram, Abdi. حاضر. Baik. Agus Priyanto. Enak badannya, Ustaz. Sakit. Sakit. Baik. Ahmad Abrar. Hadir, Ahmad Khalid Yazid. Hadir, Ustaz. Alvin Barka Awaluddin. Allah Ustaz. Ardian Syah. Maafi, Ustaz. Maafi.
Azhari Susanto. Tidak ada sinyal, Ustaz. Gak ada sinyal. Sinyal berat. Ayung Darwindo. Fathur Rahman. Fathur Rahman. Gaib. Jundullah Siddiqi. Lalu Ahmad Muntasir. Lalu Ahmad Muntasir. HP-nya rusak, Ustaz. HP-nya rusak katanya. Marzuki. Muhammad Agung Muttaqi. Alhamdulillah. Muhammad Agung Muttaqi mewujud. Agung HP-nya rusak. Muhammad Fuad Hafid. Hadir. Muhammad Iqbal Aliansa. Iqbal Aliansa Gaib. mewujud. Gaib. Muhammad Radian Arsyad. Ustaz. Muhammad Yusuf. Hadir. Nazri Abdul Auza'i. Hadir, Ustaz. Riftian Ageng. Hadir. Sarifuddin. Suhaib. Hadir. Taufik Danu. Teguh. Teguh Irfan Arianto. Hadir. Wahid Mustafa. Hadir. Muhammad Ali Mimbar. Muhammad Hadir. Abdurrahman Siddiq. Hadir. Baik, ada yang belum dipanggil? Biasanya kalau di kelas itu kalian maju satu-satu. Cuma ini tidak bisa maju satu-satu untuk menyelesaikan. Jadi saya capek juga ini. Ala kullin insyaallah al-liqal ati sanatakallam an istikhraji asli al-mas'alah. Istikhraji asal masalah insyaallah. Usul masail. Wa hadha babun muhimun ya yajib ala talib ilm an yata'allama wa yafhama. Baik, kita cukupkan sampai di sini aja ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan kita cukupkan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada insyaallah. Kalau pertanyaan Baik. di luar materi, Ustaz. Nah, Di luar materi. Ustaz. Mada Saifuddin? Tentang ada, Ustaz. Di sini kan kalau ada orang meninggal, masyarakat di sini membawa membawa beras, terus sama ada uangnya. Dan beras ini tujuannya adalah untuk dimasak di rumah si mayit, keluarganya si mayit. Kemudian yang membawa beras tersebut mereka makan di situ tuh. Makan dari beras yang dikumpulkan mereka. Soal mana? Bagaimana cara menjelaskannya kepada masyarakat bahwa hal seperti itu? Kan yang mereka tahu kan mereka kalau kita mengatakan tidak boleh makan di rumahnya si mayit, mereka berargumen, kami kan yang membawa beras, kami kan bawa beras ke si mayit, kemudian kami juga ini membawa uang untuk lauknya. Jadi tujuannya mereka juga untuk menghibur, katanya begitu. Baik, tugas anta dan tugas kita semua untuk menyunahkan sekeliling kita, mendakwahkan dakwah as-sunnah, menjelaskan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan itu butuhkan waktu, tidak secepat itu. Yani hadza yahtaju ila muddah. Hadza yahtaju ila muddah. Fa ana indi wallahu a'lam bayin anil aqidah, bayin anil manhaj. Insyaallah
Yang lain-lain ini insya Allah menyusul pelan-pelan bisa dihilangkan insya Allah ta'ala. Ya sambil kita ajak dialog yang bisa diajak dialog, yang tua-tua yang sisa tinggal dijemput malaikat saja, tinggal didoakan hidayah. Adalah di astati anakul, apalagi kaitan dengan adat istiadat yang banyak kita jumpai di sekeliling kita yang sudah mengakar lama sekali. Wa hadza yahtaju ila juhdikum antum wa juhdina nahnu kulluna fi ad-da'wa ila Allah azza wa jalla. Hadza alladhi astati anakul, wallahu a'lam. Syukron, Ustaz. Afwan. Baik, kayaknya sebagian tempat sudah adzan, kita cukupkan aja sampai di sini. Afwan, saya tidak bisa lanjutkan juga. Yahtaj ila raha. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza wallahu taala ala wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.